Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset akan menggelar lelang barang rampasan negara hasil penyidikan. Lelang akan digelar secara terbuka bagi masyarakat. Akan ada 400 jenis barang rampasan yang akan dilelang oleh Kejaksaan Agung. Mulai dari mobil sport mewah, sepeda motor, tas mewah hingga perhiasan. Mobil sport mewah yang akan dilelang diantaranya McLaren berwarna putih, Porsche 992 GT 3 RS, Nissan GT-R, dan Ferrari Spider 458 Italia. Barang-barang mewah ini diantaranya merupakan sitaan dari kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi Harvey Mois. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengatakan BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama 1 minggu penuh pada 18 hingga 22 Mei 2026 mendatang, dan masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan. KPK menemukan relasi antara kasus korupsi dengan praktik pencucian uang bermodus diberikan kepada perempuan simpanan. Tak jarang kasus korupsi yang ditangani KPK bercampur dengan aroma perselingkuhan. Modus pencucian uang dengan modus mengalirkan dana kepada wanita selingkuhan kerap ditemui dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, para koruptor berjenis kelamin laki-laki tidak menyimpan uang hasil korupsinya di bank karena akan terendus PPATK. Mayoritas koruptor pria atau sebanyak 81% ternyata mengalirkan dana hasil korupsi kepada wanita simpanan yang cantik jelita sebagai penadah. Menurut Ibnu, kasus korupsi bisa menimbulkan perselingkuhan atau sebaliknya, perselingkuhan bisa memicu kasus korupsi. Akibatnya korupsi pun bisa berdampak bagi keutuhan keluarga. Semua sudah si koruptor ini semuanya sudah diberikan uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah, untuk sumbangan sana sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung, kemanakah uang 1 miliar ini? Nah, kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa. Kalau ditaruh tabungan lagi takut sama PPATK, ya Pak. Ini paling ditakuti Pak. Kemudian kemana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak. 81% laki-laki. Kemana? Ngeliatin dia yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Didekati, Adinda, kuliah di mana kamu Adinda? Ayo Mas, kata si cewek gitu, Mas. Padahal dari tua dibilang Mas. Kok kamu bilang Mas? Bapak masih muda kan? Wah, itu cerita di sana, ya. Tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada istri cewek itu. Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama, saudara lakukan. Sebagai pelaku pasif, menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi. Petugas imigrasi menggagalkan keberangkatan belasan calon jemaah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 calon jemaah haji ilegal. Modus para pelaku yakni dengan menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya para pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kini tengah memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal. Sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Mereka mengaku ikhlas, senang dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima.
Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah, alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara istri beberapa kali ikut manasik juga diterang-terangin juga cara-caranya. Ya alhamdulillah udah ngerti sih. Sama kemarin paling packing belum bisa karena belum 17 tahun. Nah tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat. Terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Di kota suci Madinah, geliat musim haji mulai terasa. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia mulai memadati Masjid Nabawi. Jemaah calon haji dari seluruh dunia melakukan aktivitas di pelataran maupun di dalam Masjid Nabawi. Padatan di Masjid Nabawi terlihat di saat mendekati waktu sholat. Selain itu, mereka juga sering memanfaatkan waktu di dalam masjid untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kedatangan jemaah calon haji, sudah bergabung rekan kami jurnalis Indonews Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang Eti, hari ini ada berapa kloter jemaah calon haji yang tiba di Tanah Suci dan sudah ada berapa banyak calon jemaah haji yang tiba di sana? Dan pelajar dan di jamaah haji Indonesia makin hari makin banyak tiba di bandara Amir Muhammad bin Abdullah sampai di Arab Saudi sudah ada kemudian di bandara Madinah dan hari ini bahkan ada 17 kloter yang akan tiba di bandara Madinah. Nah, adalah jemaah haji atau Kuala Nabi, mereka semua kita menunggu masuk ke dalam bus. Kita lihat di sini memang ini adalah itu karena ini merupakan tempat untuk para jemaah menunggu untuk akhirnya dinaikkan ke bus untuk berangkat ke hotel masing-masing di Arab Saudi. Kita bisa berbincang kali dengan salah satu ibu dengan ibu siapa? Ibu Nurman. Gimana tadi Bu perjalanannya Bu? Gimana nih Bu bagaimana nih akhirnya bisa sampai di sini? Haru nggak Bu? Ya, semua nangis begitu. Oke, siap Bu. Ya, jadi memang para jamaah haji ini semuanya merasa haru dan juga bahagia akhirnya bisa sampai di Bandara Amma Madinah. Jadi kita bisa berbincang juga dengan Bapak. Bapak, permisi. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Seto. Ibu Mardiana. Bapak Seto ini sudah berapa lama menanti?
Ngantri dari itu Pak. 13 tahun. 13 tahun. Ya, Bapak nabung atau bagaimana? nabung. Enggak, waktu itu tak sepalan. Daftaran. Terus Bapak apa sehari-hari kerjanya dulu Pak? Apa Pak? Pojok-pojok aja. Oh iya. Ada nabung. Bapak gimana rasanya udah sampai di sini Pak? Alhamdulillah. Tapi nggak enak lagi. Apa saya kan tahu guys. Harunya Pak. Harus sedih. Oh iya siap-siap. Makasih banyak Bapak. Ya pemirsa memang rasa haru itu tidak bisa dihilangkan dari para jamaah haji Indonesia di sini. Mereka semuanya merasa senang akhirnya bisa mendarat di Bandara Amma Madinah ini. Dan kembali ke rekan Fajar. Baik, terima kasih rekan Neti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tentu selalu jaga kesehatan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Banten diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Pelepasan kloter pertama ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI. Sebanyak 391 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Banten tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Suasana haru dan bahagia terasa saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Prosesi pemberangkatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad. Keduanya juga meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan para jemaah. Pihak otoritas bandara pun turut memastikan alur keberangkatan berjalan lancar, terutama bagi jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah hampir 60% jemaah haji misalnya kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu-lalu dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu sudah selesai. Dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Usai upacara pelepasan, ratusan jemaah pun diarahkan menunggu keberangkatan dan bertolak ke Tanah Suci pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Selena Yahya Auliansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, Salam, hari ini ada berapa kloter jemaah calon haji yang berangkat menuju Tanah Suci? Ya, Fajar dan juga pemirsa melaporkan langsung dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana di tempat kami melaporkan saat ini untuk keberangkatan dari jemaah calon haji ini akan diberangkatkan secara bertahap begitu. Namun untuk hari ini akan ada sebanyak kurang lebih 2 kloter dan memang dapat kami informasikan bahwa pada pagi hari tadi ada sebanyak 445 jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci yang sudah berangkat kurang lebih pada pukul 7 pagi hari tadi. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sebelum
diberangkatkan, tadi dari para jemaah ini juga menjalani rangkaian proses pemeriksaan ya, mulai dari pemeriksaan dari dokumen, kemudian juga dari kondisi kesehatan yang juga fit, kemudian juga dari pemeriksaan barang bawaan dan juga mendapatkan pengarahan dari petugas di lapangan. Dan memang pada sore hari nanti juga akan ada kedatangan dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede. Akan ada sebanyak kurang lebih 441 jemaah calon haji, ditambah juga dari 4 orang PPIH yang secara keseluruhan artinya akan ada sebanyak kurang lebih 445 jemaah calon haji dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede yang nantinya para jemaah calon haji ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Pondok Gede, dan memang nantinya akan dijalani juga rangkaian pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan untuk memastikan kondisi para jemaah ini dalam kondisi yang fit, kemudian juga dari mendapatkan pembekalan terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga informasi teknis selama di Tanah Suci nantinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari petugas ataupun juga dari PPIH ini menghimbau bagi para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatannya secara fit dan juga prima, karena memang untuk rangkaian ibadah haji ini nantinya akan berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kondisi yang fit dan juga prima agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalani proses rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Fajar. Ya, baik, terima kasih. Salam atas laporannya langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji dari sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Kata Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil menabung belasan tahun dari jualan siomay, penantian ke Tanah Suci pun tiba. Seorang ibu di Bandung, Jawa Barat akhirnya akan berangkat bersama anaknya yang menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Perjuangan panjang Halimah untuk bisa berangkat ibadah haji akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Seorang ibu berusia 48 tahun ini telah menunggu hampir 13 tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Berkat kerja kerasnya bersama suami berjualan siomay, pundi-pundi rupiah dapat terkumpul. Namun, Halimah akan pergi ke Mekah bersama putri sulungnya, Mutia, sebab sang suami meninggal dunia pada tahun 2021. Untuk melunasi ongkos biaya haji, Halimah bekerja serabutan, mengasuh anak tetangga, dan menjahit. Dari jualan bakso tahu, siomay. Berapa tahun itu nunggunya, Ibu? Nunggunya ini berarti hampir, saya kan suami udah meninggal 5 tahun gak jualan ini. Jadi nabungnya udah dulu sebelum ini. Soalnya saya kerjakan serabutan, seminggu cuma 100.000, anak 4, sekolah semuanya. Kalau menurut logika manusia kan gak ininya 100.000 seminggu nggak akan cukup, tapi kan Allah yang mencukupi segalanya. Kini impian beribadah haji ke Tanah Suci akan segera terwujud. Halimah bersama putrinya akan berangkat dengan ratusan jemaah calon haji lainnya di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa pasokan energi Indonesia saat ini masih aman meski 2 kapal Pertamina tertahan di Selat Hormuz. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah. Dalam hal ini pemerintah menjaga ketahanan energi nasional meski 2 kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak semua suplai minyak Indonesia melewati Selat Hormuz. Selain itu Sugiono juga mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM lebih besar daripada 2 kapal yang masih tertahan. Menurutnya Pertamina memiliki beberapa ladang pasokan minyak yang ada di tempat lainnya yang menjadi salah satu alternatif pasokan minyak selain Timur Tengah yang dilintasi Selat Hormuz. Ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz. Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu 2 kapal Pertamina yang ada di sana. Yang di Selat Hormuz itu informasi yang saya dapatkan yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1:1 ya kurang lebih 2 juta barel 2 juta barel fuel juga kan gitu kan. Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. PT Pertamina secara resmi telah menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi yang berlaku sejak 18 April lalu. Meski memahami kenaikan harga tersebut, sejumlah pengguna kendaraan berharap harga BBM tetap stabil, tidak kembali naik. Pasca kenaikan harga, ketersediaan stok BBM bersubsidi maupun non-subsidi di sejumlah SPBU kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat terpantau aman. Aktivitas pengisian masih berjalan normal tanpa adanya antrian panjang kendaraan. Adapun kenaikan harga terjadi pada Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 serta Dexlite pada harga Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex kini dibanderol Rp23.900 per liter. Meski memahami dampak geopolitik global, warga berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat agar harga energi tidak terus melambung. Saya harapannya semoga tidak naik harganya, tetap bisa terjangkau sama masyarakat semuanya. Nah itu aja sih Pak. Kalaupun naik gimana Bang? Kalaupun naik, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan naiknya dan bisa di-compare sama kebutuhan dan perluan masyarakat. Untuk Pertamax Turbo tadi baru juga tahu ya terkait ada kenaikan dan sempat sedikit kaget sih. Nah, naiknya juga lumayan ya. Tapi saya bisa ngerti sih kayak maklum aja karena kan kalau kita lihat kondisi ada perang di Amerika Serikat dan Iran juga ya. Jadi emang ada kenaikan harga minyak dunia. Jadi saya bisa maklum sih. Jadi emang karena emang dari dulu saya juga pakai Pertamax Turbo jadi ada kenaikan gini ya udah deh maklum aja kayak udah bakal tahu sih. Belum ada perubahan apapun. Saya sebagai pengguna Pertamax dan ya harapannya nggak ada kenaikan lagi. Kalaupun ada kenaikan gimana Bu? Ya mau nggak mau tetap ikutin aturan pemerintah. Tapi semoga emang tidak ada kenaikan karena minyak naik semuanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen. Purbaya menyebut kebijakan terbaru pajak kendaraan listrik hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
kendaraan listrik. Sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan pajak bagi kendaraan berbasis listrik dalam waktu dekat. Di mana saat ini Pemprov Jabar masih menghitung besaran pajak yang diterapkan bagi pengguna kendaraan listrik. Khusus kendaraan berbasis listrik di Jawa Barat nantinya akan dikenakan pajak. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menghitung besaran pajak yang akan dibayar pemilik kendaraan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pajak kendaraan listrik ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di seluruh Jawa Barat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, di mana kendaraan listrik mulai diperlakukan lebih setara dengan kendaraan konvensional dalam konteks pajak daerah. Kenapa? Iya, pajak kendaraan listrik kalau memang ketentuannya harus bayar, ya kita menyambut dengan gembira. Karena kan bukan urusan energinya yang dibicarakan, tetapi urusan aspalnya yang harus dibangun. Nah, aspalnya itu kan sumbernya dari pajak kendaraan bermotor kalau di Jawa. Persentasenya udah ada Pak, besarannya Pak? Sampai sekarang belum dapat informasi yang detail. Nanti kita mungkin dalam minggu ini mudah-mudahan segera ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan ini muncul di tengah pertimbangan Iran yang akan mengenakan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu.